Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Suci dengan NIM A11124015. Saya Desta Saputra dengan NIM A111124006. Saya Arifa dengan NIM A1124010. Perkenalkan, saya Nadia Samsudin dengan NIM A111240009. Perkenalkan, nama saya Meriana dengan NIM A111240005. Nama saya Afifah Mufidah Fadla dengan NIM A111240025. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul struktur penulisan paragraf, kalimat, dan kata-kata. Dan untuk melengkapi tugas mata kuliah kami yaitu menulis dan pembelajarannya yang diampu oleh dosen kami Ibu Nur Halifah SPD MPD. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur paragraf. Struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf dibagi hanya 3 tingkatan informasi, yaitu 1. Kalimat topik, 2. Kalimat pengembang langsung, 3. Kalimat pengembang tak langsung. Dan paragraf juga dapat diibaratkan sebagai blok bangunan yang menyusun bagian-bagian teks yang ada pada paragraf. Karena bagian-bagian teks pada paragraf itu sangat berperan penting untuk menyampaikan makna kepada pembaca. Adapun struktur penulisan paragraf yang baik terdiri dari beberapa unsur antara lain kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Kalimat topik adalah kalimat yang menyatakan gagasan utama paragraf, tetapi bisa juga muncul di bagian lain. Yang kedua, kalimat pendukung. Kalimat pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan dan menentukan kalimat topik. Dan yang terakhir, kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan kalimat yang merangkum argumen paragraf dan terkadang menggabungkan paragraf dengan paragraf berikutnya. Struktur kalimat adalah pola atau unsur untuk membentuk komponen kata menjadi kalimat yang benar dan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia. Untuk penggunaan kalimat efektif ada 4 struktur tetap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan yang lebih dikenal dengan SPOK. Contoh dari SPOK yaitu Nina menulis buku harian di kamar. Subjeknya yaitu Nina sebagai individu yang melakukan kegiatan. Predikatnya yaitu menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objeknya yaitu buku harian adalah jabatan kata atau kegiatan yang sedang dikerjakan oleh subjek. Keterangannya yaitu kamar sebagai keterangan tempat atau tempat terjadinya kejadian tersebut. Oke, baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Dalam struktur kalimat terdapat 4 komponen struktur tetap. Yang pertama ada subjek, yang kedua predikat. Pola paragraf yang pertama adalah subjek, merupakan komponen paling awal atau berada di posisi depan pada sebuah kalimat. Subjek ini bisa berupa kata atau frasa benda yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Yang kedua predikat. Sementara itu, untuk membuat pola paragraf yang baik, dibutuhkan kalimat dengan spok yang baik. Setelah menentukan subjek, Anda harus memilih predikat. Predikat merupakan unsur yang menjelaskan suatu subjek yang sedang dibicarakan. Struktur kalimat berupa predikat umumnya membuat kata kerja yang bisa bersifat aktif maupun pasif. Karena berisi kata kerja, pada umumnya kata tersebut menjelaskan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh subjek. Objek dan keterangan dalam penulisan struktur kalimat juga harus memiliki objek dan keterangan. Objek dan keterangan memiliki kemiripan, yang membedakan hanyalah tempat peletakannya. Objek bisa menjadi subjek dalam membuat kalimat pasif, namun keterangan tidak bisa menjadi subjek apabila pembuatan pada kalimat pasif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu struktur penulisan kata-kata. Struktur penulisan kata-kata adalah susunan kata, kalimat, dan paragraf yang membentuk alur ide yang logis.
Struktur penulisan membantu mengatur pikiran sehingga tulisan mengalir dari satu poin ke poin berikutnya dan mudah dipahami pembaca. Struktur kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia terdiri dari 4 komponen, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang disingkat menjadi SPOK. Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang melakukan tindakan dalam kalimat. Subjek biasanya berada sebelum kata kerja. Kalimat yang baik selalu memiliki struktur yang jelas. Isi suatu kalimat adalah gagasan yang dibangun oleh rangkaian konsep yang terkandung dalam kata-kata. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum